Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih dan solihah? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu semangat untuk menuntut ilmu dan menemukan hal-hal baru setiap harinya. Sebelum Bu Guru Riri menjelaskan tentang materi hari ini, yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solih. Amin. Solih dan solihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan menjadi rahmat semesta alam. Sesuai dengan ayat ini, sebagai seorang muslim tentunya kita harus bersyukur kepada Allah karena telah mengutus Rasul-Nya sebagai rahmat untuk kita semua. Tentunya kita juga akan mencontoh sikap dan perilaku beliau yang telah memberikan banyak manfaat bagi dunia. Dalam kehidupan berbangsa atau hubungan antar negara, sikap terbaik yang dicontohkan oleh Rasulullah harus kita terapkan, yaitu menyukai perdamaian, suka bekerja sama, dan tolong-menolong. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kedaulatan dan harga diri bangsa agar tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh negatif negara lain. Bangsa Indonesia pastilah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga negaranya tanpa berhubungan dengan bangsa lain. Oleh karena itu, Indonesia melakukan hubungan kerjasama dengan bangsa lain dengan prinsip politik bebas aktif. Apa itu bebas aktif? Bebas artinya bangsa Indonesia bebas untuk menentukan sikap dalam hubungan dunia internasional tanpa memihak kelompok manapun. Aktif artinya bangsa Indonesia aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia. Indonesia telah membuktikan bahwa selama ini Indonesia telah berperan aktif dalam hubungan antar negara. Bahkan menjadi salah satu pendiri organisasi-organisasi internasional dan dalam menjaga perdamaian dunia. Wah, hebat ya negara kita! Solih dan solihah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang peran Indonesia dalam kerjasama antar negara ASEAN. Tapi sebelum itu, kita mengenal dulu beberapa bentuk kerjasama antar negara. Yang pertama ada bilateral. Bilateral adalah kerjasama antar dua negara. Jadi kerjasama ini dilakukan oleh dua negara. Contohnya, Indonesia dan Malaysia bekerjasama dalam pertukaran pelajar untuk kemajuan pendidikan. Jadi di sini misalnya pelajar dari Indonesia belajar di Malaysia, sedangkan pelajar dari Malaysia belajar di Indonesia dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan. Yang kedua, bentuk kerjasama antar negara yaitu regional, yang merupakan kerjasama antar negara atau banyak negara dalam satu wilayah atau kawasan. Jadi, kerjasama ini terbatas oleh wilayah atau kawasan tertentu ya. Contohnya, yang pertama ada ASEAN. Seperti yang sudah kita pelajari pada tema sebelumnya, ASEAN merupakan kerjasama negara-negara di wilayah Asia Tenggara.
Masih ingat negara-negara yang ikut serta dalam ASEAN? Ya, ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Nah, ini semua berada di wilayah Asia Tenggara. Contoh yang kedua ada APEC, yaitu Asia Pacific Economic Corporation, yaitu bentuk kerjasama ekonomi negara-negara di Asia Pasifik, yang tentunya negara-negara tersebut berada di daerah kawasan Asia Pasifik, seperti yang terlihat pada peta. Yang ketiga ada MEE, yaitu merupakan kerjasama ekonomi negara-negara di Eropa, atau MEE bisa disingkat sebagai Masyarakat Ekonomi Eropa. Tentunya ini terdiri dari negara-negara di bagian benua Eropa. Nah, kita ingat lagi ya, contohnya ada ASEAN, APEC, MEE, dan lain sebagainya. Yang pasti perlu diingat adalah kerjasama regional berada pada wilayah atau kawasan tertentu. Yang ketiga, bentuk kerjasama internasional atau multilateral, yaitu kerjasama antara negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan. Contohnya, ada IMF atau International Monetary Fund yang merupakan Dewan Keuangan Internasional. Yang kedua ada OPEC, yaitu Organization of the Petroleum Exporting Countries, yaitu kerjasama negara-negara penghasil minyak bumi dan pengekspor minyak bumi. Nah, ini adalah contoh kerjasama internasional atau multilateral. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa peran Indonesia dalam kerjasama dan hubungan internasional. Yang pertama, di bidang ekonomi. Indonesia sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Di antaranya ada AFTA, yang merupakan kerjasama ekonomi di negara ASEAN. Selanjutnya ada APEC, yaitu Asia Pacific Economic Corporation, yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, Indonesia sebagai anggota aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Contohnya ada IMF. Selanjutnya di bidang pendidikan. Indonesia aktif dalam kerjasama di bidang pendidikan, sains, dan budaya di Asia Tenggara. Contohnya ada SEAMEO atau Organisasi Menteri Pendidikan di Asia Tenggara. Yang kedua, Indonesia juga aktif dalam program pertukaran pelajar, baik negara Indonesia atau pelajar Indonesia belajar ke luar negeri ataupun pelajar dari luar negeri belajar ke Indonesia. Selanjutnya di bidang sosial budaya. Indonesia sebagai peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional seperti SEA Games dan Asian Games. Selanjutnya Indonesia juga aktif dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kawasan ASEAN. Selanjutnya di bidang politik dan keamanan. Indonesia mengirim pasukan perdamaian PBB yang dikenal dengan pasukan Garuda yang dikirim untuk konflik di Kamboja dan konflik di Vietnam.
Indonesia juga mendorong penegakan HAM di Myanmar dan perdamaian antara Filipina dengan gerakan pembebasan Moro. Selanjutnya, Indonesia juga mengadakan deklarasi Zoppan, yaitu menyepakati agar ASEAN menjadi kawasan yang damai, bebas, dan netral. Nah, itulah beberapa peran Indonesia dalam hubungan kerjasama internasional. Ternyata, kerjasama antar negara dalam era globalisasi juga memiliki dampak. Ada keuntungan dan kerugiannya. Nah, keuntungannya adalah yang pertama, memudahkan pengusaha untuk mengekspor barang-barang atau produk buatannya ke pasar internasional. Yang kedua, kemudahan akses untuk mendapatkan barang-barang atau produk impor yang dijual di negara lain. Yang ketiga, mudahnya mendapatkan akses untuk investasi dari para investor luar negeri sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, mudah memperoleh kebutuhan hidup. Dan yang kelima, menambah pengetahuan dan keterampilan. Nah, di samping ada keuntungan dari kerjasama antar negara, ternyata ada beberapa kerugian dari kerjasama antar negara di era globalisasi ini. Yang pertama, terkikisnya rasa cinta terhadap produk negara sendiri, karena dengan adanya barang impor, memungkinkan produk atau brand dari negara lain lebih terkenal di negara sendiri. Yang kedua, masyarakat menjadi konsumtif atau boros. Yang ketiga, pudarnya nilai-nilai budaya lokal, karena budaya asing yang gencar diperkenalkan. Yang keempat, eksploitasi alam secara berlebihan. Yang kelima, pencemaran lingkungan karena banyaknya pabrik yang didirikan oleh perusahaan asing. Demikianlah materi tentang peran Indonesia dalam hubungan antar negara. Kita harus bisa memaksimalkan semua potensi yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga fitrah keimanan kita akan terus bertumbuh dan meyakini bahwa tiada kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Sebelum kita tutup materi hari ini, yuk kita sama-sama berdoa dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.